Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya betul-betul terinspirasi oleh beberapa bacaan dan juga ceramah pengajian yang diberikan oleh beberapa sahabat saya. Yang pertama, tulisan-tulisan mengenai studi Quran. Itu ketika saya baca ulang, berkali-kali saya baca, benar-benar menyadarkan kepada diri saya bahwa saya terlalu banyak terlena untuk membaca sesuatu yang kemudian dengan bacaan itu saya diam, tidak melangkah lebih lanjut untuk melanjutkan hasil bacaan itu menjadi sesuatu yang lebih nyata. Saya punya kesadaran untuk membaca Quran dan memahami isinya dari waktu ke waktu meskipun masih sangat elementer. Tetapi yang belum saya laksanakan, dan ini sebuah ironi, apa yang saya baca dan saya pahami itu ternyata belum menjadikan saya beraktivitas untuk mengamalkan apa yang saya pahami itu. Maka saya kemudian mengatakan dalam khutbah saya pada hari Jumat kemarin, sekarang saatnya kita melakukan gerakan untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah sekian lama kita membaca dengan sebaik-baiknya, berusaha memahami isinya, dan bahkan mendukung teman-teman yang sekarang ini melakukan gerakan tahfidz Al-Quran, gerakan menghafal Al-Quran. Saya ingin menuju pada gerakan mengamalkan Al-Quran, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang ketika kita amalkan itu benar-benar akan berpengaruh pada diri kita dan banyak orang, dan pengaruhnya sangat dahsyat. Saya pernah membaca sebuah ayat Al-Quran yang berkisah tentang fungsi Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu sering diterjemahkan dengan obat, atau sesuatu yang berefek memberikan kesembuhan. Misalnya ketika kita baca di dalam ayat Al-Quran, ini ada dua ayat yang saya coba untuk saya cermati. Yang pertama pada surat Al-Isra ayat 82, yang kedua pada surah Yunus ayat 57. Di dalam ayat itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini ayat Quran yang terdapat di dalam surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 82. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, kami turunkan Al-Quran ini bagi sesuatu yang akan menjadi syifa, obat, penawar atau penyembuh, dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidak menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, Al-Quran itu bisa menjadi syifa dan juga rahmat. Kalau kita sakit, sembuhkan sakit kita dengan obat yang namanya Al-Quran. Ketika kita ingin sehat, jadikan Al-Quran sebagai teman untuk membuat kita sehat. Dan tentu saja sehat itu bisa berarti sehat jasmani dan sehat rohani. Sakit kita secara jasmani dan rohani itu terjadi sebagai akibat dari tidak sehatnya atau tidak berfungsinya secara optimal apa yang ada di dalam tubuh kita, baik dalam arti jasmani dan juga rohani.
Saya pernah mengerjakan sebuah pekerjaan yang belum selesai, dan ternyata tiba-tiba pusing dan lemas. Karena apa? Terbebani oleh pikiran saya yang semakin membuat saya tertekan untuk menyelesaikan pada saat yang sudah saya targetkan. Dan ternyata kondisi kejiwaan saya itu mempengaruhi fisik saya. Nah, ketika saya tidak sehat secara fisik, saya agak sulit untuk makan. Bahasa gampangnya, jadi kurang makan karena tidak bernafsu makan. Karena tidak bernafsu makan, akhirnya semakin sakit. Dan ini yang kemudian saya sadari. Tiba-tiba saya ingat ayat ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Saya mulai baca-baca ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah. Saya baca berulang-ulang, lalu beberapa ayat Al-Quran saya baca, dan saya mengalami ketenangan. Karena apa? Ada harapan. Karena di dalam ayat-ayat itu saya mencermati betul bahwa Allah itu akan menolong hambanya. Dan pada surat At-Taubah ayat terakhir, saya bisa mengatakan bahwa sikap tawakal itulah sesuatu yang membuat kita akan bisa tenang dan nyaman. Karena apa? Bersama Allah saya bisa. Nah, sekali lagi, ketika saya mengatakan Allah itu cukup bagi diri kita untuk membuat kita tenang, damai, nyaman, dan menyelesaikan semua persoalan hidup. Pada Allah saya bertawakal, saya berserah diri, dan betul-betul saya pasrahkan semua hidup saya kepada Allah, sehingga saya tinggal mengerjakan saja apa yang harus saya kerjakan. Dan itu adalah sebuah ikhtiar yang optimal yang saya lakukan, dan saya yakin dengan doa-doa saya bahwa Allah akan mengabulkan doa saya, dan ketenangan batin mulai tercipta. Kemudian saya katakan, saya harus makan, saya harus minum, dan berangsur-angsur sembuh. Dan kesembuhan itu terjadi sebagai akibat, dan pintu masuknya adalah membaca Al-Quran. Sehingga saya simpulkan, Al-Quran itu menjadi pintu gerbang bagi diri saya untuk menuju kesembuhan. Dengan ketenangan yang tercipta pada jiwa saya bisa beraktivitas. Dengan ketenangan yang ada pada diri saya yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Dan saya katakan kepada diri saya, bersama Allah saya bisa. Dan ternyata diperlukan keimanan yang kokoh untuk bisa membuat kita tenang ketika membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi rahmat bagi diri saya. Karena kasih sayang Allah itu tidak terbatas, dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada semua orang, dan bentuk kasih sayangnya itu bisa bermacam-macam, berupa karunia yang tidak terbatas. Dan itulah yang membuat saya menjadi tenang dan merasa damai, tentram ketika membaca Al-Quran. Tapi banyak orang yang membaca Al-Quran tidak mengalami ketenangan. Karena apa? Iman yang tumbuh itu tidak kemudian menjadikan dirinya terdorong untuk meyakini apa yang dia baca, dan dia tidak mau menggerakkan dirinya untuk selalu dekat kepada Allah. Dengan satu keyakinan, dengan kedekatan dirinya kepada Allah, dia akan mengalami ketenangan hidup, dan pada saat hidup ini tenang dan nyaman, kita akan melangkah dengan enak. Dan pada saat ketika kita melangkah dengan enak, banyak hal yang bisa kita selesaikan, bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, ini satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra, ayatnya ayat 82. Nah, pada surat Yunus ayat 57 dikatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Nah, ini yang disebut dengan Al-Quran. Mau'izatun mir rabbikum itu kemudian dikatakan inilah pelajaran dari Tuhanmu berupa apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi setiap penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Sekali lagi, hanya orang yang beriman
yang akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan kesehatan dari Allah setelah berinteraksi dengan Al-Quran. Dan berinteraksi itu ternyata tidak hanya membaca, memahami isinya dan kemudian mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu dalam pandangan saya tidak harus hanya dibaca, tetapi difahami dan diamalkan. Dan itulah yang akan memberikan efek kesembuhan dari setiap penyakit yang kita derita, termasuk penyakit hati. Dan pada saat ketika penyakit hati itu sembuh, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini, sehingga fisik kita pun akan sehat sebagai akibat dari sehatnya hati kita. Jadi saya tegaskan kembali, Al-Quran itu tidak hanya perlu dibaca, tapi difahami dan diamalkan. Dan ketika kita amalkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan itulah yang saya coba untuk saya terapkan di dalam hidup ini. Dan ayat-ayat yang saya baca betul-betul saya pahami sebagai sesuatu yang menginspirasi saya. Quran itu adalah kunci kebahagiaan bagi siapapun yang beriman dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Dan ketika kita ingin hidup berbahagia, maka ikutilah Quran. Lakukan tindakan berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Allah memberikan resep yang terbaik untuk kita, untuk menjadikan hidup kita itu menjadi hidup yang bermakna. Sehingga ketika Al-Quran disebut sebagai obat atau penawar, itu bukan omong kosong. Al-Quran akan menjadi obat atau penawar bagi siapapun yang sakit, apalagi sakit hatinya, kemudian menjadi orang yang sehat hatinya. Dan pada orang yang sehat hatinya, dia akan bisa berpikir dengan cermat, dia akan bersikap dengan baik, dan pada saatnya dia akan melakukan tindakan yang tepat. Dan itulah orang-orang yang berpotensi untuk sehat jasmani juga, karena ketika orang itu berpikir dengan baik, bersikap dengan baik, bertindak dengan baik seperti apa yang telah dituntunkan Allah di dalam Al-Quran, insya Allah kesehatan itu akan dia dapatkan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kita diminta untuk makan, ya, kulu wasyarabu, silahkan makan dan minum, tetapi ada kata-kata yang indah, wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebihan. Artinya makan berlebihan itu bisa mengakibatkan kita sakit. Kalau mau sehat jangan makan berlebihan, tapi jangan tidak pernah makan. Makanlah secukupnya, proporsional. Itu tuntunan Al-Quran. Makan yang bergizi, iya, tapi jangan berlebihan. Makan yang berlemak silakan, tapi jangan berlebihan. Makan yang mengandung protein silakan, tapi jangan berlebihan. Mau makan apapun silakan, tapi jangan berlebihan. Dan ketika kita menjadi orang yang dilarang oleh dokter untuk makan sesuatu yang ketika makan kita akan bisa mendapatkan dampak negatif, ya dicegah. Karena ada ilmu yang di situ bisa kita pahami bahwa tidak semua makanan bisa kita makan, karena ada sejumlah makanan yang tidak pantas kita makan ketika kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita makan makanan yang disebut oleh dokter itu. Saya punya teman yang punya penyakit asam urat, begitu makan durian ya sakit. Ada teman saya yang kena asam lambung, sudah dilarang oleh dokter makan dengan makanan-makanan yang disebut dia langgar, ya sakit. Ada orang yang makan dengan makanan-makanan yang membuat dia itu semakin gemuk, karena dia sudah mengalami obesitas, ya semakin gemuk. Akhirnya berpenyakit macam-macam penyakitnya datang karena obesitasnya itu. Dan inilah sesuatu yang sebenarnya melanggar tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jelas sekali di Al-Quran itu menjadi syifa bagi orang yang beriman. Dan ternyata kita harus memandu diri kita dengan ilmu agar iman kita itu tumbuh menjadi gerakan yang bisa kita pertanggungjawabkan secara rasional. Maka pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran itu indah sekali. Afala ta'qilun, misalnya, apa kamu tidak menggunakan akalmu? Jadi bagaimana kita itu menalar sesuatu sehingga penalaran kita itu menemukan sesuatu yang baik, termasuk menalar untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi Al-Quran itu insya Allah akan menjadikan diri kita sehat, bukan hanya secara personal, tetapi juga menjadi sesuatu yang menyehatkan masyarakat secara sosial. Masyarakat yang sedang sakit pun bisa sehat dengan mengamalkan Al-Quran.
Dan itu yang terbukti di dalam sejarah. Masyarakat Arab sebelum Al-Quran diturunkan adalah masyarakat yang sakit. Minimal kalau kita sebut sakit itu adalah sakit secara moral dan sosial. Secara moral, masyarakat Arab pada waktu sakit, sehingga disebut masyarakat jahiliyah, dan sangat parah. Dan perlu waktu sekitar 23 tahun untuk sembuh. Bahkan masyarakat yang tumbuh dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, yaitu menjadi masyarakat yang sangat baik, punya peradaban yang sangat tinggi, dan semua itu terjadi sebagai akibat dari pengamalan Al-Quran. Quran menjadi obat bagi masyarakat Arab. Quran menjadi obat yang sangat revolusioner, menjadikan masyarakat yang semula tuna moral menjadi masyarakat yang sangat bermoral. Masyarakat tuna adab menjadi masyarakat yang berkeadaban. Dan disitulah nur cahaya Allah itu memancar, karena masyarakat Arab mulai berkenalan dan menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW terbukti menjadi pemimpin yang mau menggerakkan, yang bisa menggerakkan, yang punya kemampuan menggerakkan masyarakat jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang berkeadaban dengan Al-Quran yang memandu mereka untuk menjadi yang terbaik. Sehingga ketika kita ingin menjadi yang terbaik, jadikan Al-Quran sebagai mitra kita, teman kita, yang akan bisa menjadikan diri kita menjadi yang terbaik ketika kita baca, kita pahami isinya, dan kita amalkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya sebagai seorang yang beriman yakin dengan hakul yakin bahwa fungsi Al-Quran itu adalah syifa, itu antara lain. Masih ada pertanyaan yang tersisa. Apakah sudah sedemikian akrab kita ini dengan Al-Quran? Apakah Quran itu sudah sedemikian familiar dengan diri kita? Jangan-jangan kita ini masih asing dan bahkan tidak mengenal sama sekali Al-Quran setelah kita membaca Al-Quran berkali-kali. Dan saya katakan bahwa membaca Al-Quran itu tidak punya makna apa-apa kalau hanya sekedar dibaca. Quran itu harus dibaca, difahami dan diamalkan di dalam kehidupan ini. Dan saya selalu mengatakan dengan bahasa yang sederhana bahwa sekali kita baca Al-Quran, jangan pernah kita berhenti untuk membaca. Setelah kita baca Al-Quran, mari kita rindukan firman Allah itu untuk kita sing-singkan dengan baju dan segera mengamalkannya dengan sekuat kemampuan kita. Dan pada saatnya, dengan kemampuan kita untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, kita bisa berharap untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, Al-Quran itu akan menjadi syifa, penawar, penyembuh, obat bagi diri kita ketika kita sakit, dan akan menjadikan diri kita tetap sehat karena kita mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pernah tidak mengamalkan Al-Quran ini, ya kita sadari yang lalu ialah berlalu, dan kita jadikan sekarang momentum Al-Quran yang kita baca itu sebagai sesuatu yang akan memicu dan memacu diri kita untuk melakukan perbaikan dengan berharap pada pertolongan Allah. Ke depan mari kita berusaha untuk membaca, memahami dan mengamalkan dengan permohonan kepada Allah agar kita bisa semakin akrab dengan Al-Quran dan punya upaya optimal untuk mengamalkan Al-Quran yang kita baca dan kita pahami, dengan harapan mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan diri kita menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani, dan bisa melangkah dengan tepat untuk beribadah kepada Allah. Dan pada akhirnya mari kita mencoba untuk bermunajat kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan satu harapan semoga Allah senantiasa membimbing diri kita dan menjadikan diri kita semua itu sebagai orang dan kelompok orang yang selalu bersedia untuk hanya berserah diri kepada Allah, dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, dan pada akhirnya kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai mitra hidup kita, dan insya Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai mitra hidup kita, kita akan menjadi orang yang terarah, menjadi orang baik, dan kebaikan kita mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh semua orang yang berinteraksi dengan kita, dan insya Allah kita pun akan menjadi orang yang punya peluang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini yang selalu saya sampaikan. Mari kita secara serius membaca Al-Quran. Mari kita secara serius
memahami Al-Quran, dan mari kita dengan serius mengamalkan Al-Quran. Dengan satu harapan, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita akan dapat sesuatu yang terbaik dari Allah, karena janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.